Shalom, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, memberikan hikmat dan pengertian dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Hubotodo aka ulaumu. Atong nunga hupadiri di jolompit tu naung mukap nasobolas hisuon ni manangisi ay oti pegogom diraduti hodo hatakku dang di suadahon ho guarho. Yesus Maha Tahu dan Dia telah membuka pintu. Kesetiaan dalam melakukan segala perintah Yesus akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan. Sebab kesetiaan kita dalam melakukan perintah Yesus adalah karena kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita mengasihi Dia yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Seperti seorang anak yang selalu taat akan orang tuanya, menuruti segala perintah orang tuanya akan membuat orang tua bahagia. Terlebih, ketaatan tersebut akan membentuk pribadi seorang anak memiliki karakter yang unggul dan yang diharapkan ada pada setiap anak. Sekecil apapun tindakan kesetiaan kita, semua terlihat di hadapan Yesus. Tidak harus hal yang besar atau hal yang harus dilihat oleh semua orang, maka hal tersebut diperhitungkan oleh Allah. Sekalipun tindakan kesetiaan kita kepada Allah menurut kita hanya diri kita yang mengetahuinya, ingatlah bahwa Allah adalah Maha Tahu, mengetahui segalanya, bahkan yang tersembunyi dari hadapan manusia, semuanya jelas di hadapan Allah. Oleh karena itu, jangan pernah ada keraguan dalam diri kita untuk setia dalam perkara kecil, sebab siapa setia dalam perkara kecil, dia setia juga dalam perkara yang besar. Karena Allah Maha Tahu, Dia mengetahui tindakan kesetiaan dan keberimanan kita kepada Yesus Kristus. Maka Dia membukakan pintu bagi kita. Dan pintu yang dibukakan ini tidak akan bisa ditutup oleh siapapun. Pintu kita mengetahui berguna untuk menghubungkan, menjadi jalan untuk masuk ataupun keluar. Maka jika Allah membuka pintu bagi orang yang setia kepadanya, artinya Dia bersedia dan menunggu kita untuk masuk melalui pintu tersebut. Sebab ketika kita melalui pintu yang dibukakan Allah bagi kita, Dia sedang menyediakan keselamatan bagi orang yang setia dan beriman kepadanya. Iman dan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus membuat pintu tersebut terbuka bagi kita. Jika Allah menutupnya, maka tidak seorang pun yang dapat membukanya. Maka jika kepada jemaat di Philadelphia dikatakan bahwa pintu telah dibuka sebab Allah mengetahui segala pekerjaan mereka, maka bagi kita juga Allah telah membuka pintu keselamatan sebab Dia mengetahui dan melihat yang kita kerjakan di dunia ini. Atau juga Allah dapat menutup pintu tersebut karena ketidaksetiaan dan ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Dia mengetahui bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Galedo hita, kita sangat lemah. Namun orang yang tetap berusaha untuk menaati perintah Yesus dan mengakui namanya, maka kepadanya lah pintu akan dibukakan yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Keselamatan itu sudah pasti menjadi bagian atau hal yang dianugerahkan bagi orang yang percaya dan setia menaati menuruti firman Tuhan. Berusaha menuruti firman Tuhan walau kekuatan kita tidak seberapa. Dan kesadaran akan kekuatan yang tidak seberapa akan menolong kita hanya mengandalkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus dalam menuruti firman-Nya dan mengakui nama Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Terima kasih karena Engkau membukakan pintu bagi kami. Biarlah kami boleh menikmati anugerah melalui pintu yang telah Engkau bukakan itu, karena kami beriman kepada Yesus Kristus. Dan biarlah kami setia sebagai pengikut Kristus, apapun yang kami hadapi, kami tetap setia dan teguh di dalam iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.